Scene dimulai tahun 1650. Pemuda kuli pertambangan emas mencari serpihan emas demi mendapatkan sesuap nasi. Saat itu, si kuli menemukan sebuah batu yang sangat indah. Ternyata batu ini adalah berlian. Para kuli lainnya mereka berdatangan meminta kepada si pemuda ini untuk memberikan berlian itu kepadanya. Kemudian para kuli ini saling berebutan. Mereka mencuri berlian dari si pemuda tadi. Si kuli yang berhasil mencuri berlian tadi, ia memberikan berlian itu kepada bos mereka. Ia pun berhasil mendapatkan jatah makan siang yang lengkap dengan nasi, lauk, dan sayur. Sementara si pemuda tadi sangat kesal sebab ia hanya mendapatkan air minum saja. Si pemuda mengatakan kepada ayahnya betapa tidak adilnya dunia ini, di mana mereka sangat tertindas, bekerja mati-matian namun hanya mendapatkan bayaran makan saja. Seperti biasa Besti, orang lemah dan miskin akan selalu diperbudak orang kaya dan berkuasa. Scene berlanjut. Di sebuah daerah terkena banjir bandang melanda desa mereka. Tampak seorang anak kecil di dalam palungan terbawa aliran arus. Keesokan pagi, umat beragama Hindu melihat si anak kecil yang terbawa aliran arus sungai tadi. Ia dilindungi oleh seekor burung elang. Mereka pun membawa si anak untuk mereka rawat dan besarkan. Mereka meyakini bahwa anak kecil ini bukanlah anak biasa, melainkan ia akan menjadi raja yang bisa menyelamatkan umat manusia. Mereka meyakininya karena dewa menyertai si anak ini sampai selamat dari sungai itu. Lalu mereka memberi nama si anak ini Viramalu. Scene berlanjut tahun 1959. Raja Abu Rajab menyerang kerajaan saudaranya sendiri. Abu Rajab ingin menguasai seluruh daerah milik saudaranya itu. Saudaranya ini bernama Dara. Abu Rajab juga menjadikan kerajaannya sebagai negara Islam. Abu Rajab berhasil mengalahkan prajurit Dara. Lalu Abu Rajab langsung menghabisi Dara, saudara kandungnya sendiri. Setelah itu Abu Rajab mengirimkan kepala Dara kepada ayahnya. Abu Rajab bahkan menyandra ayahnya sendiri. Hal ini dilakukan Abu Rajab agar ia bisa menguasai seluruh kerajaan milik ayahnya itu. Ia pun menjadikan kekuasaan dan seluruh penduduk harus beragama Islam.
siapa yang beribadah selain agama Islam, maka Raja Abu Rajab akan menghukumnya. Ayah Abu Rajab mengatakan kepada anaknya ini bahwa akan ada bangkit dari rakyat biasa dan bahkan dari orang kafir yang akan menentang Abu Rajab dan menjatuhkan kerajaannya. उसी खुदा का नाम लेकर आए उसे बेपर्दा करने के लिए. Scene berlanjut tahun 1684 di India Selatan. Perancis menjajah India lewat perdagangan. Orang-orang berkuasa di India menjual berlian ke Perancis dengan harga yang murah. Seorang ketua penjual berlian ini bernama Manikam. Ia menawarkan kepada si bule bahwa mereka memiliki emas dan mutiara yang banyak. Mereka juga memiliki berlian paling mahal untuk dijual. करो कि इससे कम दाम कहीं नहीं है और पिठीली खसा है राजधानी मछलीपट्टनम बंदर में आपका स्वागत. Pada saat transaksi dimulai, tiba-tiba anak buah si bule ini diserang oleh seseorang yang sangat kuat. Pria ini bernama Fira. Fira adalah si anak kecil yang ditemukan di aliran sungai yang kini sudah tumbuh besar menjadi seorang pencuri berlian handal di kotanya. Fira pun bertarung dengan prajurit si bule. Ia menghabisi puluhan prajurit itu. Tujuan Fira datang bukan mencuri emas, tetapi mencuri berlian yang paling mahal. Kemudian terjadilah pertarungan sengit Fira dengan prajurit si bule. Fira akhirnya berhasil mencuri berlian itu dari si bule. Sementara Manikam tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Fir. Ia hanya bisa berteriak dan meminta Fir menghentikan perbuatan jahatnya. Setelah itu, Fir melarikan diri dan membawa berlian itu. Beberapa hari kemudian, Manikam menemui Fir. Ternyata Manikam bekerja sama dengan Fir untuk mencuri berlian tadi. Manika pun mendapat satu berlian dan Fir memiliki jumlah berlian yang lebih banyak. ये काफी नहीं लगते. हाँ, कौन सा महल? कब किया तुमने? जानता था तुम बात ये राजपुताना तलवार है काशीलिंगम. Pada saat Fir berjalan di kotanya, tiba-tiba seseorang mengikutinya. Pria ini adalah Venkata, suruhan dari Dora. Tujuan Venkata menemui Fir untuk meminta Fir menemui Dora, karena Fir telah mencuri berlian milik Dora. Pada saat perbincangan itu, datanglah pundit Hindu meminta sedekah dari Venkat. Namun, Venkat menolak pundit. Sementara, Fir langsung memberikan emas koin dan juga berlian yang dicurinya tadi kepada pundit itu. Venkat sangat terkejut melihat betapa mulianya hati Fir, seorang pencuri berlian tetapi memberikannya kepada pundit pemimpin agama. अच्छा ठीक है. इसे दान करो. तुम भी महान बनो. Scene berganti. 3 raja sedang berkumpul menunggu kedatangan Raja Abu Rajab untuk berdiskusi gencatan senjata.
Ketiga raja ini heran dan meremehkan utusan yang dibuat oleh Abu Rajab menghadap ke mereka. Para raja ini meremehkan Abu Rajab karena tak berani secara langsung menemui raja untuk berdiskusi. Mereka menganggap Abu Rajab takut kepada mereka. उन्हें अपने किले में खुश रहने दीजिए। गीर का सलाम। राजाओं की बातचीत। Lalu utusan Raja Abu Rajab membacakan isi perintah Raja Abu Rajab, yaitu Abu Rajab meminta semua rakyat dari ketiga raja ini harus membayar pajak kepada Raja Abu Rajab, karena ketiga raja ini bukanlah beragama Islam, melainkan beragama Hindu. Siapa saja yang beragama selain Muslim, maka mereka wajib membayar pajak kepada Raja Abu Rajab. Dan seluruh rakyat ketiga raja ini harus memeluk agama Muslim. Termasuk ketiga raja yang saat ini beragama Hindu, mereka harus menjadi Islam. Siapa saja yang melanggar peraturan Raja Abu Rajab, maka nyawanya akan dihabisi, termasuk ketiga raja ini. Mendengar isi surat perintah Abu Rajab, ketiga raja ini sangat marah. Mereka memperingatkan utusan Abu Rajab bahwa mereka akan menghabisi Raja Abu Rajab dengan pedangnya sendiri. Sebab Abu Rajab tak berhak mengubah rakyatnya beragama Islam dan tak berhak mengubah agama ketiga raja ini menjadi agama Islam. Ketiga raja juga tidak setuju mereka membayar pajak kepada Raja Abu Rajab karena tanah ini adalah milik mereka. Ketiga raja ini sepakat akan memberontak dan melawan Abu Rajab. लेने का जुर्माना वसूल करे अपने बाप दादाओं और हमारे धर्म का जुर्माना जाकर कहो। Tiba-tiba utusan Abu Rajab memenggal raja itu. Raja yang lain pun terkejut bagaimana bisa ia berani menghabisi seorang raja. Ternyata si utusan ini adalah Raja Abu Rajab sendiri. Lalu Raja Abu Rajab menghabisi semua raja di situ. Prajurit ketiga raja tadi tidak ada yang berani melakukan perlawanan sebab raja mereka telah habis dan tidak ada lagi yang memimpin para prajurit ini. Kini Raja Abu Rajab memperluas kekuasaannya. Ia juga menjadikan wilayah ketiga raja tadi menjadi beragama Islam. Beberapa bulan kemudian datanglah rakyat miskin memohon kepada Dora untuk menambahi hasil panen yang akan mereka bawa ke rumah mereka atas hasil kerja keras mereka selama 1 tahun ini. Rakyat miskin ini hanya memperoleh 2 karung padi dan 1 karung sekam per keluarga untuk mereka makan selama setahun. Padahal hasil panen sangatlah banyak dan melimpah lebih dari itu yang mereka hasilkan. कम लगता है। तू खेलेगा क्या? एक काम करते हैं हम। दांव अच्छा, संसार बढ़ गया है तुम्हारा। Dora pun memberi tawaran jika 15 orang miskin ini bisa mengalahkan 3 pegulat milik Dora, maka Dora berjanji akan menambahi hasil panen kepada rakyat miskin ini. अब बुरे सरकार ये क्यों? और तुम्हारी तरफ से 15। Lalu majulah 15 rakyat miskin ini dan mereka mau mencoba tantangan dari Dora demi mereka bisa menghasilkan hasil panen yang bertambah. Sayangnya
15 orang miskin ini ternyata tumbang di tangan 3 orang si pegulat. Pada saat itu, Venkat membawa Fir untuk menemui Dora. Fir melihat ketidakadilan terjadi di desa ini, di mana rakyat miskin tidak mendapat hak mereka. Bahkan mereka diperlakukan seperti tidak memiliki harga diri. Fir ingin menolong rakyat miskin ini. Fir menghadap Dora. Fir meminta Dora menurunkan semua pegulatnya untuk melawan Fir seorang diri. Tetapi datanglah anak buah Dora. Ia memerintahkan Fir untuk menundukkan kepalanya saat berbicara kepada Dora. Siapapun tidak diizinkan melihat secara langsung mata ataupun wajah Dora karena posisi mereka dianggap rendah daripada Dora. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने हो अपने हक के लिए तुम सब खामोश क्यों? Kemudian Fir menundukkan kepalanya dan meminta Dora menurunkan semua pegulatnya. Jika Fir berhasil mengalahkan semua si pegulat, maka rakyat berhak menerima semua hasil panen mereka. Dora juga setuju dengan permintaan Fir, karena Dora tahu belum ada yang bisa mengalahkan pegulatnya selama ini. आज एक बब्बर शेर उनका शिकार Mendengar kabar ada seorang kasatria bertarung melawan semua pegulat Dora, itu membuat Pacimi langsung keluar dari kamarnya. Pacimi adalah gadis cantik yang dibeli oleh Dora. Ia dipersiapkan untuk menjadi istri Dora. Dora melihat Fir ternyata begitu kuat dan tangguh, layaknya seorang kasatria. Pacimi juga tidak menyangka semua pegulat milik Dora dihabisi oleh Fir. Setelah semua pegulat itu tumbang, Dora menepati janjinya. Ia memberikan 60.000 karung padi kepada seluruh rakyat. Akhirnya panen tahun ini menjadi milik rakyat. Fir meminta kepada Dora untuk mengizinkan seluruh rakyat bisa mengangkat kepala dan melihat mata Dora. Seluruh rakyat pun berdiri dan mereka bisa mengangkat kepala dan menatap Dora. Dora sangat terkejut melihat tatapan rakyatnya yang selama ini tidak pernah ia alami. Sementara Pacimi sangat terpukau dengan keperkasaan Fir. Fir dan Pacimi pun saling curi-curi pandang. Kemudian Fir dibawa masuk ke dalam istana Dora. Tujuan Fir diundang untuk mencuri berlian sebanyak 12 dari tentara Kupsahi. Dora memperingatkan Fir bahwa yang dihadapi bukanlah lawan sepele, melainkan ratusan tentara Kupsahi yang terlatih yang akan mengawal berlian itu. Jika Fir berhasil, Dora berjanji akan memberikan bagian 3 berlian untuk Fir sebagai hadiahnya. खतरा है जिस काम में खतरा नहीं तुम अपने लिए नहीं औरों के लिए चोरी आहा, क्या समझे बात को बिल्कुल सही। Di malam harinya, Fir sangat kasihan melihat Dora memperlakukan Pacimi sangat kasar. Saat itu,
Pacimi tidak langsung menjawab panggilan Dora. Dora pun memperingatkan Pacimi bahwa meski mereka belum menikah, Pacimi harus tunduk kepada Dora dan mengikuti semua peraturan Dora. मैं समझा दूंगी आप जाइए। ये मनमानी Kemudian Fir menemui Pacimi dan menanyakan Pacimi mengapa ia mau bersama Dora. Pacimi menjawab bahwa ini semua bukanlah keinginan hatinya. Pacimi hanyalah seorang yatim piatu dan dibesarkan oleh selir lalu dijual kepada Dora. Pacimi sebenarnya tidak ingin menjadi istri Dora. जातियों से क्यों सहती हो? Pacimi meminta Fir berjanji kepadanya untuk membawa Pacimi keluar dari istana Dora dan melarikan diri. Karena Fir sudah menyukai dan jatuh cinta kepada Pacimi, ia pun menerima janji itu. ले चलूंगा। देव, Lalu Fir mengirimkan surat kepada teman-temannya untuk membantunya menjalankan misi mencuri berlian. गिरह का बेस्वाद खाना खा के मन उब गया होगा। इस पैसे चुराकर कब तक भागते रहोगे? वीरमल्लू ने जैसे हमें Misi dimulai. Tentara Kupsahi mengawal pengiriman berlian pada saat acara lamaran pernikahan Dora dan Pacimi yang akan dimulai. Datanglah Fir menyerang tentara Kupsahi. Fir dibantu oleh teman-temannya untuk menyerang tentara ini dari jarak jauh. Terjadilah pertarungan sengit antara Fir dengan tentara Kupsahi. Fir berhasil mencuri berlian itu. Lalu Fir menemui Dora yang sedang bersama Pacimi. Fir langsung menjatuhkan Dora. Kemudian Fir membawa berlian serta Pacimi melarikan diri. Ternyata Fir mengkhianati Dora. सुल्तान के हीरे चुराए हैं, खत्म कर। Fir membawa Pacimi ke atap rumah untuk melarikan diri. Lalu Fir melemparkan berlian itu ke leher kuda. Kemudian Fir menaikkan Pacimi ke kuda itu. Namun Pacimi malah mendorong Fir dan menjatuhkannya ke bawah. Sementara semua teman-teman Fir sudah pergi menaiki kuda, Pacimi juga melarikan diri bersama berlian tadi. Fir pun dikepung oleh tentara Kupsahi. Fir menyadari bahwa cintanya buta. Ia telah dikhianati oleh Pacimi. Scene berlanjut, Fir dibawa ke Gola Kanda. Gola Kanda adalah tempat kediaman Raja Kupsahi. Fir ditangkap karena ia telah mencuri berlian milik raja ini. Raja Sahi memiliki seekor harimau yang selalu mengikutinya dan ia hanya tunduk kepada Raja Kupsahi. फांसी होनी चाहिए लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो। जिंदा नहीं रह पाया। Raja menunjukkan kepada Fir sebuah berlian yang sangat mahal dan sangat langka. Berlian legendaris, memiliki cahaya yang sangat berkilau. Tetapi Fir langsung menjawab raja itu bahwa itu adalah berlian palsu. अब असली हीरे के बारे में बात करें। ये तो कांच का टुकड़ा है सुल्तान। ये है तुम्हारी जान को बचाने वाला नाया। Raja Sahi sangat terkejut bagaimana Fir bisa tahu berlian ini adalah palsu. Lalu raja
menjatuhkan berlian itu karena memang berlian ini adalah palsu. Raja Shahi menceritakan kepada Fir bahwa Golconda memiliki berlian legendaris, namanya berlian Kohinoor, sebagai simbol kerajaan Golconda. Namun berlian itu dimiliki oleh orang lain. Saat ini berlian Kohinoor itu disimpan dalam pembangunan Taj Mahal yang dilindungi oleh Raja Muhammad Aburaj Alamgir. Fir menjawab raja bahwa ia tidak takut dengan siapapun karena Fir sangat menyukai tantangan. Raja Shahi pun sangat marah karena Fir menganggap sepele perkataan raja. Harimau pengikut raja ini juga marah dan ia ingin menyerang Fir. Tetapi Fir menatap balik harimau itu dan ia mampu menaklukkan harimau itu. Raja Shahi sangat terkejut bagaimana bisa harimaunya tunduk kepada Fir. Lalu Fir mengatakan kepada raja bahwa mereka harus membawa berlian itu kembali ke Kohinoor, ke tanah mereka. Karena berlian itu ditemukan oleh Das Krishna dan itu adalah milik mereka. Fir pun menerima tantangan Raja Shahi untuk mengambil kembali berlian Kohinoor dari tahta Raja Aburaj Alamgir. तख्त पे कौन बैठा? मेरा वापस गोलकोंडा ले आना है, जरूर लौटेगा। Untuk menjalankan misi ini, Fir diberikan 3 prajurit handal kepercayaan Raja Shahi. Mereka telah memata-matai Raja Aburaj selama 3 tahun. Mereka adalah prajurit tercepat dan prajurit jenius yang dimiliki oleh Raja Shahi. पहला पड़ाव क्या है? बुरहानपुर बुंदेल खद्दे से नाता तोड़ चुके हैं। क्या बुद्धि को लंबाई? Misi pun dimulai. Fir dibantu oleh teman-temannya juga, yaitu Dora dan bahkan Venkat kini menjadi pengikut Fir untuk mengambil berlian Kohinoor dari Raja Aburaj. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba banyak burung di udara mondar-mandir ketakutan. Fir meminta Gulfan untuk tidak melanjutkan rute perjalanan mereka, tetapi mengambil rute lain menuju Delhi. Menurut Fir akan ada segera terjadi bahaya di depan mereka. Tetapi Gulfan tidak percaya dengan omongan Fir seorang pencuri berlian, sebab Gulfan adalah seorang prajurit handal dan kepercayaan Raja Shahi. पहुंच पाएंगे। इस रास्ते से कहीं और पहुंच जाओगे। क्यों? पक्षी उड़ के पहाड़ से दूर जा रहे हैं। Gulfan dengan keegoisannya, ia melanjutkan perjalanan. Tetapi Fir datang dari belakang mengikuti Gulfan. Tiba-tiba terjadilah longsor, banyak bebatuan berjatuhan. Gulfan tergantung di tepi jalan itu dan ia hampir saja jatuh ke jurang. Lalu datanglah Fir menarik Gulfan. Gulfan pun selamat. Fir meminta Gulfan mengikuti instruksi Fir dan jangan menghiraukan nasihatnya. Gulfan tidak menyangka ia diperintah oleh rakyat biasa seperti Fir. इतिहास गवाह है कि बात Di tengah malam hari, Fir bersama rombongannya beristirahat di hutan. आना चाहता है।
Saat itu mereka tidur. Tetapi tiba-tiba datanglah serigala mengepung mereka. Gulfan ingin menembak serigala itu. Namun Fir berusaha menghentikan perbuatan si Gulfan. Lalu datanglah serigala mendekati Fir. Fir langsung mengambil api dan ia menatap tajam mata serigala itu. Fir dengan serigala mereka saling tatap menatap. Fir menatap serigala itu dengan tajam dan sangat percaya diri, hingga membuat detakan jantung serigala menurun. Dan seolah-olah serigala itu melihat sesuatu yang jauh lebih kuat dari mereka. Seketika serigala itu pun luluh dan mereka mundur pelan-pelan menjauhi Fir kembali ke hutan. Semua orang yang mengikuti Fir sangat terheran bagaimana bisa Fir menaklukkan serigala hutan yang bengis itu hanya berbicara lewat mata. बातें कर ली वो भी इतने कम समय में। वीरा वीरा ये आंखों से तुमने क्या? मैंने उसकी आंखों में देखकर बस Fir bersama timnya mereka menuju Delhi. Di perjalanan itu mereka melihat Pacimi sedang menari. Lalu Fir mengambil kembali berlian yang mereka curi. आकाश है कितने का छोड़ो रे हम बता लूट ले सोने की। Fir menanyakan Pacimi mengapa menipunya. Pacimi menjawab bahwa sebenarnya ia hanya pura-pura jatuh cinta kepada Fir. Pacimi mencuri berlian untuk membebaskan orang-orang lemah dan miskin seperti Pacimi. Mendengar perkataan Pacimi, Fir tidak menyangka ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Gadis yang ia cintai hanya memanfaatkannya saja. इसीलिए तुमसे प्रेम करने का नाटक किया। देवदासियों को बचाने के लिए मुझे धन की आवश्यकता। Kemudian Fir memaksa Pacimi ikut bersama rombongannya menuju Delhi. चलो हाँ, कहाँ? सब इसका नाटक था। Sebuah desa mengalami kekeringan. Anak-anak bahkan berebutan air bersih untuk mereka minum. Desa ini penduduknya mayoritas beragama Muslim. Lalu Fir bersama rombongannya memberikan buah dan minuman yang mereka punya kepada penduduk ini. Pacimi sangat senang bisa menolong penduduk yang kelaparan itu. Ternyata tahun ini rakyat tidak memiliki hasil panen akibat musim kemarau yang begitu panjang. काम के लिए जा रहे हो जरूर कामयाब हो। एक मैं लेता हूँ। Fir dan timnya kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melihat ritual suci kepada dewa untuk menurunkan hujan di daerah mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan agar tanah mereka jangan kekeringan dan Tuhan memberikan air untuk desa mereka. और ये भूमि फिर से उपजाऊ और समृद्ध हो इसलिए Di sisi lain prajurit Amburaja melihat api ritual di tengah hutan. Mereka tentu sangat marah sebab tidak boleh diizinkan beribadah selain Islam di wilayah kerajaan Kaisar Mughal. Para prajurit menunggangi kudanya untuk segera menghentikan ritual itu. Tetapi Fir datang mengambil panahnya dan ia memanah ke arah prajurit itu.
Terjadilah kobaran api mengelilingi ritual ibadah itu. Prajurit yang melihat kobaran api telah mengelilingi ritual itu, mereka langsung mundur dan pergi meninggalkan hutan. Karena menurut si prajurit, para pemuja dewa itu akan ikut terbakar di hutan. ये आग नहीं रुकने वाली। Dan Fir juga berdoa agar hujan itu turun. Tiba-tiba datanglah hujan deras. Semua orang bersuka cita karena desa itu tidak kekeringan lagi. Lalu datanglah pandit agama menemui Fir. Ia pun memberi penghormatan kepada Fir. विजयी बाबा की रक्षा की है। तुमने आज Prajurit Kupsahi mencurigai Fir bahwa Fir bukanlah pencuri biasa karena perkataan dan tindakan Fir sangat berbeda. Bagaimana mungkin seorang pemimpin agama memberi penghormatan kepada Fir, seorang pencuri? Bagaimana mungkin Fir bisa berbicara dengan binatang buas? Dan tak hanya itu, bagaimana bisa Fir menyelamatkan hidup Gulfan saat longsor di tebing? Semua prajurit Kupsahi meminta Fir untuk jujur siapa sesungguhnya dirinya. कि बारिश कब होगी? कौन हो तुम? ये कैसे मान सकते हैं? बोलो, कौन हो तुम? Lalu Fir melihat simbol tato dewa yang dia puja. Beberapa tahun yang lalu, sebuah desa melakukan persembahan di kuil untuk memuja dewa mereka. Semua rakyat bahagia dan memberi persembahan yang terbaik dari hasil panen mereka. Namun datanglah prajurit Anburaje, mereka menghancurkan kuil tempat mereka beribadah. Mereka juga membakar hasil panen penduduk. Lalu mereka merampas perhiasan yang dipakai oleh ibu-ibu itu. सारी फसल जल Prajurit itu juga menertawakan dan mengejek Tuhan yang dipuji oleh penduduk ini. Si prajurit menantang dan mengatakan di mana dewa yang mereka sembah. Mengapa dewanya tidak datang untuk menolong mereka? Si prajurit memaksa rakyat untuk mengganti agamanya dan Tuhan mereka menjadi agama Islam, sesuai dengan agama yang dianut Raja Amburaj Alamgir. तुम्हारे इस मिट्टी के पुतले पर तुम्हारे देवी देवता नहीं आए बचाने? Di tengah kekacauan itu, datanglah Fir. Ia langsung menghabisi si prajurit dengan pedangnya. Ia menumpaskan seluruh prajurit itu dengan penuh amarah. तुमने पूछा क्या देवी माँ बचा? Si prajurit sangat terkejut melihat kekuatan dan kecepatan tangan Fir menghabisi mereka. Kemudian si prajurit ini melarikan diri. Si prajurit memberitahu kepada Raja Amburaja bahwa ada seorang agama Hindu yang berani melawan mereka. Sebelumnya si prajurit ini belum pernah melihat orang seperti Fir. Ia berani melawan dan matanya sangat marah saat kuil ibadahnya dihancurkan. और आलमगीर को ये मंसूब फिर से उभरने की ताक में है। तो उसका तेज दिखता है। पुरातत्व और खगोल शिल्प विज्ञान। Di malam harinya datanglah anak buah Amburaja ke tempat tinggal Fir dan pundit keagamaan mereka. सब लोग मेरे साथ चलो। आओ, जल्दी, जल्दी।
Semua perempuan dan anak-anak dimasukkan ke dalam bawah tanah untuk berlindung. Sementara pemimpin agama Hindu dan pria dewasa ditangkap oleh anak buah Raja Amburaja, dan mereka juga membakar kuil itu sampai habis. पेश करूंगा Lalu pandit dan semua pria penduduk dibawa menghadap raja. Dengan amarah dari Raja Amburaja, ia ingin menghabisi pandit ini. Tetapi ia tidak jadi melakukannya. Amburaja mengatakan bahwa ia menantikan kedatangan Fir sendiri untuk menyelamatkan pemimpin agama dan rakyatnya. तुम्हें बचाने के लिए आता है या नहीं, तो तुम्हें मारना गलत होगा। ईमान बदलना मुश्किल है, मौत इतना करीब, लहू की बूंद। Scene kembali ke masa sekarang. Fir mengatakan kepada teman-temannya bahwa tujuan dia sebenarnya mencuri berlian hanya untuk bisa masuk ke kerajaan Amburaja. Fir ingin membebaskan orang-orangnya yang berada dalam tahanan raja di sana. Datanglah Gulfan dan semua teman-teman Fir mengatakan bahwa mereka akan terhormat jika kehilangan nyawa saat menjalankan misi mulia yang dimiliki Fir. तुम्हारे साथ हैं हम। अगर हम किसी काम आ यहाँ आने से पहले ही जानते थे जान का खतरा। अगर कोशिश की तो हमारी जान। Sementara Pacimi, ia datang meminta maaf kepada Fir karena kemarin telah menipunya dengan pura-pura mencintai Fir. Pacimi mengatakan kepada Fir bahwa ia sungguh-sungguh menanti Fir kembali kepadanya pulang dengan selamat. Pacimi mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa ia ingin hidup bersama Fir sampai akhir hidupnya. कभी नहीं छोड़ा। Lalu mereka melanjutkan misinya tanpa Pacimi. Fir bersama timnya telah sampai di posko Mogul. Mogul adalah daerah perbatasan untuk memasuki wilayah Alamgir milik Raja Aburazab. Di sana banyak kekerasan yang dilakukan oleh prajurit Aburazab. Orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka dianggap kafir dan hina. Orang kafir memiliki jalan yang berbeda dengan orang Islam. Di bawah kekuasaan Aburazab, orang kafir diwajibkan membayar pajak jizya kepada Raja Aburazab. Jika orang kafir tidak membayar pajak, maka mereka digantung dan disiksa. Di dalam negeri ini, yang bukan Islam sangatlah menderita dan diasingkan. काफिर लोग Seluruh rakyat diwajibkan menyembah Allahnya Aburazab dan mengikuti agama Raja Aburazab. Di negeri ini tidak ada rasa kemanusiaan dan toleransi antar umat beragama. Raja Aburazab terobsesi membuat kerajaannya dan seluruh rakyatnya ini memiliki agama Islam, sehingga kebijakan raja menentang banyak umat Hindu dan membuat ketidakamanan beribadah di negeri itu. Pada saat itu, seorang gadis Hindu membawa kristal lingam, yaitu benda suci yang digunakan untuk berdoa di malam harinya. Namun benda ini diketahui oleh prajurit Amburaja dan itu membuatnya marah. Si prajurit langsung menghajar ayah si gadis.
Pada saat itu ibu si gadis sedang mengandung, namun si prajurit tertawa dan ia ingin memukul kandungan si ibu itu. Satupun rakyat di situ tidak ada yang berani menghentikan perbuatan jahat si prajurit. Tiba-tiba Fir datang dan menghajar si prajurit. Prajurit Amburazeb pun berdatangan, tetapi Fir menghajar mereka. Prajurit berdatangan lagi dengan pedangnya, tetapi Fir menumpaskan mereka semua. Prajurit memakai tombak datang untuk melawan Fir, tetapi Fir langsung menghabisi mereka. Terjadilah pertarungan sengit antara Fir dengan prajurit Amburazeb. Fir kembali menghajar si prajurit, sementara rakyat di situ satu orang pun tidak ada yang berani membantu Fir melawan prajurit Amburazeb. Kemudian datanglah komando prajurit, ia menyayat Fir berkali-kali. Meski tubuh Fir sudah terkena sayatan pedang, ia tetap bangkit melawan musuhnya. Kemudian datanglah si gadis tadi berteriak agar Fir bangkit melawan prajurit itu. Rakyat di situ hanya menonton dan melihat Fir berjuang mati-matian untuk membela rakyat. Lalu si gadis berbicara dengan begitu lantang dan berani kepada seluruh rakyat Hindu yang ada di situ. Dan ia mengatakan bahwa keberanian sejati adalah seperti Fir yang bertarung sendirian untuk membela orang lemah demi menegakkan keadilan. Namun begitu banyaknya di sini orang Hindu, tetapi mereka hanya melihat dan menonton Fir bertarung memperjuangkan keadilan. Pujian sejati bukan hanya nyanyian, tetapi berdiri bersama untuk melindungi sesama umat Hindu. Mendengar ucapan si gadis, datanglah ribuan rakyat Hindu menyerang prajurit Amburazeb. Begitu juga tim Fir, mereka menyerang para prajurit itu. Karena jumlah rakyat lebih banyak daripada prajurit Amburazeb, akhirnya banyak prajurit yang tumbang. Lalu Fir berhadapan langsung dengan komando prajurit Amburazeb. Fir menghajarnya bertubi-tubi. Fir ingin menghabisi nyawanya dengan pedang, tetapi Fir menunjukkan tato dewa di tangannya. Fir memerintahkan komando ini segera memberitahu Amburazeb bahwa Fir telah datang untuk menyelamatkan orang-orangnya yang ada dalam tahanan Raja Amburazeb. Fir pun menyayat wajah si komando. दुनिया में हर कोई एक समान है. Kemudian Fir membebaskan orang-orang yang digantung. Seluruh rakyat Hindu merasakan kebebasan. Akhirnya mereka yang ditindas oleh Raja Amburazeb selama ini bisa merasakan kemerdekaan. Kini rakyat bisa kembali memuji Tuhan mereka dengan sukacita. Rakyat pun menaikkan pujian untuk dewa mereka yang telah membebaskan mereka dari penindasan Raja Amburazeb. Dan film pun berakhir. Part 2, pertarungan Fir dengan Raja Amburazeb.
Film ini mengajarkan kita untuk menghargai agama yang berbeda dengan kita. Mari memberikan toleransi antar umat beragama. Mari kita merdeka dengan menjalankan agama kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton channel Launching Film. Sampai jumpa di video selanjutnya.